Assalamualaikum. Oke, kita kembali lagi di bagian kedua mengenai latihan soal PAT atau penilaian akhir tahun kelas 7. Jadi langsung aja kita masuk ke soal-soal berikutnya mengenai matematika yang akan ada di PAT. Seorang pengrajin dapat membuat 60 buah cenderamata dalam waktu 3 hari. Jika ia bekerja selama 2 minggu, berapa buah cenderamata yang dapat dibuatnya? Nah, ini merupakan soal tipe perbandingan. Sebelum kita menjawab, kita misalkan dulu nih variabelnya. Misalkan di sini kita pakai variabel A, di mana A itu merupakan banyaknya cenderamata. Lalu kita akan menggunakan variabel B untuk menunjukkan jumlah hari. Nah, di sini kan ada variabel yang berbeda ya. Pertama ketika dia menyebutkan suatu banyaknya cenderamata dan banyaknya jumlah hari. Untuk A1 itu akan kita tuliskan 60. Dan untuk B1 itu adalah 3. Karena di sini untuk membuat 60 buah cenderamata dibutuhkan waktu 3 hari. Berarti AB-nya sama-sama di bagian 1 gitu. Jadi A1, B1. Selanjutnya A2-nya berapa? Nah, A2-nya justru di sini dicari karena kalau kita lihat pertanyaannya kan berapa buah cenderamata, berarti untuk A2 itu masih dicari. B2-nya berapa? Nah, di sini ada keterangan 2 minggu. 2 minggu ini dapat kita konversikan ke dalam bentuk hari, berarti tinggal 7 dikali 2. Seminggunya kan ada 7 hari, berarti 14 hari. Langkah selanjutnya adalah jika kita menjumpai soal tentang perbandingan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah dia termasuk perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau misalkan perbandingan senilai berarti rumusnya adalah A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, ini untuk rumus perbandingan senilai. Untuk perbandingan yang berbalik nilai, itu memiliki rumus yang berbeda juga. Namun perbedaannya tidak terlalu signifikan, hanya dibalik di salah satu variabel, yaitu A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Kalau misalkan kalian lihat di sini yang menjadi perbedaan ada di variabel B-nya. Jadi B1 dan B2-nya itu tukar posisi. Berarti untuk menentukan apakah soal ini termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai, kita lihat di soalnya. Karena masing-masing perbandingan ini punya syarat. Nah, syaratnya seperti apa? Misalkan kita lihat dari perbedaan yang ada. Kalau misalkan senilai, perbandingan senilai, itu ketika variabel A-nya naik, maka variabel B-nya juga ikut naik. Sedangkan bedanya dengan perbandingan berbalik nilai, jika suatu variabel A-nya itu naik, maka variabel B-nya itu turun. Nah, kita akan aplikasikan syarat ini ke soal. Di sini kan kita tahu bahwa pengrajin itu dapat membuat 60 buah cenderamata dalam waktu 3 hari. Berarti kalau misalkan dia membuat dalam waktu 2 minggu, apakah cenderamatanya bertambah atau berkurang atau turun? Nah, pasti bertambah. Akhirnya soal ini dikategorikan perbandingan senilai. Jadi itu cara membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Untuk itu kita langsung substitusikan saja rumus yang sudah diketahui, yaitu A1 per A2 sama dengan B1 per B2. A1-nya adalah 60, lalu A2-nya akan kita cari, B1-nya adalah 3 dan B2-nya adalah 14. Di sini kita cukup kali silangkan saja. Nah, untuk itu 60, bilangan 60 akan kita kali silang dengan 14, berarti 60 kali 14. Nah, untuk selanjutnya itu sama. 3 akan kita kali silangkan dengan X sehingga didapat 3 kali X. Nah, ini jangan dikalikan dulu, kita langsung aja pindah ruaskan 3 supaya nanti lebih mudah mengerjakannya. Berarti 3 itu kalau di ruas kanannya perkalian, ketika pindah ke ruas kiri dia menjadi pembagi. Nah, di sini kita
manipulasi aja, jangan dulu dikalikan. Berarti 60 itu dapat dibagi 3. Habis dibagi 3 jawabannya adalah 20. Nah, di sini tinggal kita kalikan saja 20 dikalikan dengan 14. Sehingga didapat X sama dengan 280. Berarti jika pengrajin itu bekerja selama 2 minggu, maka cenderamata yang dapat dihasilkan adalah sekitar 280 buah. Ini soal tentang perbandingan senilai, jadi mudah ya. Untuk soal selanjutnya itu adalah sama seperti perbandingan. Yang ini hanya akan kita lihat nih apakah dia senilai atau berbalik nilai. Seorang peternak ayam mempunyai persediaan makanan untuk 250 ekor ayam selama 20 hari. Setelah 5 hari ia menjual ayamnya sebanyak 100 ekor. Cukup untuk berapa lamakah persediaan makanan tersebut setelah ayam dijual? Nah, ini kita lihat dulu variabelnya. Kita cari dulu, kita misalkan dulu supaya nanti lebih mempermudah. Baru nanti di akhir kita tentukan apakah dia termasuk perbandingan senilai atau bukan. Seperti biasa di sini kita pakai variabel A, di mana variabel A ini menunjukkan jumlah ayam. Lalu untuk pemisalan selanjutnya adalah variabel B, di mana variabel B ini akan menunjukkan jumlah hari. Selanjutnya itu adalah A1. Nah, kita lihat di sini. A1 kan menunjukkan jumlah ekor ayam. Jumlah ekor ayam semula itu ada 250. Lalu untuk B1-nya itu adalah 20 hari yang dikurangi dengan 5. Kenapa dikurangi dengan 5? Karena di sini waktu sudah berjalan selama 5 hari. Berarti hari yang akan kita pakai adalah hari yang sudah dikurangi, sehingga 20 kurang 5 sama dengan 15. Lalu A2-nya itu adalah total ayam semula lalu dikurangi dengan 100 karena sudah dijual, sehingga sisa 150. Lalu cukup berapa lamakah persediaan makanan tersebut? Berarti B2 yang akan kita cari. Nah, kita akan pakai pemisalan dulu apakah dia masuk ke perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, ternyata semakin naik harinya, maka persediaan makanannya semakin turun. Berarti ini kan sudah kontradiksi ya. Kalau misalkan dia naik, lalu variabel yang lainnya turun, maka itu sudah termasuk perbandingan berbalik nilai. Berarti kita langsung saja pakai rumus yang A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Lalu tinggal kita substitusikan saja angka-angka yang tadi sudah kita misalkan dengan variabel sebelumnya. A1 adalah 250 per A2-nya adalah 150 sama dengan B2-nya akan kita cari, kita misalkan dengan X, dan B1-nya adalah 15. Seperti perbandingan senilai, caranya itu sama. Kita akan melakukan kali silang, di mana 250 akan kita kali dengan 15 dan 150 akan kita kali dengan X. Berarti 250 dikali X per 150 sama dengan X, karena di sini 150-nya dipindah ruaskan. Didapat X sama dengan, nah ini sama saja ya memutar kedua ruas, itu senilai artinya. Berarti di sini kita coret dulu nih 250 dengan 150-nya. Berarti sisa 25 ya. Nah, 15-nya kita coret dengan yang 15. Berarti sisa 1 dikalikan 25, jawabannya 25. Berarti B2-nya adalah 25. Sehingga berapa lamakah persediaan makanan tersebut setelah ayam terjual? Itu akan cukup pada 25 hari kemudian. Jadi seperti itu untuk mengerjakan soal tipe-tipe perbandingan. Soal selanjutnya adalah mengenai skala.
Jarak sebenarnya antara kota A dan kota B adalah 60 kilometer. Jika skala peta 1:2 juta, berapa sentimeterkah jarak kedua kota itu pada peta? Nah, ingat lagi rumus skala bahwa skala adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Lalu di sini kita tuliskan lagi informasi yang ada pada soal. Berapakah jarak sebenarnya itu adalah 60 km. Lalu skalanya adalah 1:2 juta. Dan yang akan kita cari adalah JP-nya atau jarak pada peta. Karena di sini ditanyakan berupa dalam bentuk satuan sentimeter, maka kita ubah terlebih dahulu 60 km ke bentuk sentimeter, di mana didapatkan hasilnya adalah 6 juta sentimeter. Selanjutnya tinggal kita masukkan saja informasi yang sudah kita cari ke rumusnya. Nah, skalanya ini kita buat 1/2 juta karena 1:2 juta itu sama ya dengan 1/. Lalu sama dengan JP per 6 juta. Selanjutnya kita akan mengkali silangkan di mana 1 akan kita kali dengan 6 juta dan untuk jarak pada peta akan kita kalikan dengan 2 juta atau karena nanti akan pindah ruas berarti tetap sama aja 2 jutanya tidak pindah. Berarti cukup seperti ini kita ubahnya. Lalu kita coret nolnya dan 6 dibagi 2 adalah 3, lalu 3 kali 1 adalah 3. Sehingga jarak pada peta itu adalah 3 cm. Nanti mungkin pada saat PAT itu hanya beda yang ditanyakan aja ya. Secara keseluruhan konsepnya sudah sama seperti ini. Soal selanjutnya, Rai membeli 1 rim kertas dengan total harga Rp36.000 dan memperoleh keuntungan sebesar Rp125.000. Dari seluruh penjualan, berapa harga jual tiap lembar kertas? Nah, ini merupakan soal aritmatika sosial. Kita cari dulu variabel-variabel yang dapat kita transmisikan, di mana di sini 1 rim itu kita tahu bahwa dia adalah 500 lembar. Lalu di sini kita akan cari total harga jualnya, di mana total harga penjualan ini adalah total harga beli ditambah keuntungan. Nah, harga belinya itu adalah Rp36.000 ditambah keuntungannya adalah Rp125.000. Lalu kita jumlahkan, didapat hasilnya adalah Rp161.000. Nah, bagaimana cara kita mencari harga jual tiap lembar kertas? Nah, caranya cukup mudah. Kalau misalkan kita sudah tahu total harga penjualan, maka kita cukup bagi saja total harga penjualan dengan lembarnya ada berapa, per lembar yang dicarinya itu ada berapa. Di sini kan tadi total harga penjualannya 161.000, berarti kita akan bagi dengan 500. Jawabannya adalah 322, sehingga harga jual tiap lembar kertasnya adalah Rp322. Nah, ini soal-soal tipe aritmatika sosial tentang harga jual. Untuk soal selanjutnya itu adalah Via menyimpan uangnya di bank sebesar Rp100.000 dan mendapat bunga 12% per tahun. Besar uang Via setelah 6 bulan adalah, nah di sini kita akan belajar tentang bunga. Di mana karena kita tahu di sini ada keterangan 12% per tahun dan 1 tahunnya itu kita tahu adalah 12 bulan, maka kita akan cari bunga per bulannya berapa. Itu cukup gampang. Tinggal kita bagi saja 12% dibagi 12, berarti jawabannya adalah 1% per bulannya. Nah, karena di sini Via menabung selama 6 bulan, maka
bunga via itu adalah 1% dikalikan dengan 6 sehingga didapat 6 bulan. Lalu di sini kita akan cari besar uang via yang via peroleh itu adalah bunga ditambah dengan uang awal via menabung. Nah, bunganya ini akan kita cari dari si 6% yang ada di atas dan uang awal tabungan via adalah 100.000 seperti yang sudah diinformasikan di soal. Nah, untuk bunga berarti cara mencarinya adalah 6/100 dikalikan dengan 100.000. Kalau misalkan uang tabungan via awalnya 200.000 berarti 6/100 kali 200.000 tergantung soal. Didapat jawabannya adalah 6.000 sehingga bunganya adalah 6.000 lalu dijumlahkan dengan uang awal tabungan didapat Rp106.000. Nah, nanti mungkin di soal PAT agak sedikit berbeda angkanya, tapi tidak jauh dari pembahasan yang sudah diberikan dalam video ini. Silahkan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar, nanti insya Allah akan dijawab di sesi berikutnya. Berikutnya adalah sebutkan jenis-jenis sudut. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya ya bahwa jenis-jenis sudut itu ada beberapa. Pertama bentuknya seperti ini. Ini kita namakan dengan sudut siku-siku. Nah, ini simbol sudut seperti huruf L. Lalu untuk jenis sudut yang seperti ini itu adalah sudut lancip. Selanjutnya jika kalian menemukan jenis sudut seperti ini artinya dia termasuk sudut tumpul. Dan yang terakhir, jika bentuknya seperti ini berarti dia berpelurus. Jadi jenis-jenis sudut itu seperti yang kalian lihat di jawaban ini. Gampang kan untuk menjelaskan atau menyebutkan jenis-jenis sudut. Selanjutnya adalah sebutkan sifat-sifat dan rumus umum dari suatu bangun segi empat. Ini sudah dipelajari, silahkan kalian hafalkan sifat-sifat dan rumus dari bentuk-bentuk segi empat yang sudah diberikan. Soal selanjutnya adalah sebutkan jenis penyajian pengumpulan suatu data statistik. Ini juga sudah diberikan materinya sewaktu digital learning program. Jadi silakan untuk dibaca, dihafalkan, dan usahakan untuk tidak mencontek ya, harus berlaku jujur. Semoga PAT kali ini kalian mendapatkan nilai yang memuaskan dan diberikan kelancaran juga kemudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.